go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumelan Pajira dengan NIM 24221001, Prodi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul perangkat input komputer, yaitu keyboard. Kita masuk pada pembahasan perangkat input komputer, yaitu keyboard. Berikut ada tujuan dari presentasi saya ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fungsi dan pentingnya keyboard sebagai salah satu perangkat input utama pada komputer. Keyboard bukan hanya sekedar alat untuk mengetik saja, tapi juga sangat berperan dalam membantu menjalankan berbagai perintah di komputer. Dengan memahami cara kerja dan fungsi keyboard, kita bisa menggunakan komputer lebih cepat, efektif, dan efisien. Selain itu, pembelajaran ini juga bertujuan untuk mewujudkan bagaimana penggunaan keyboard yang dapat meningkatkan produktivitas kita dalam dunia digital, baik untuk keperluan belajar, bekerja, maupun aktivitas sehari-hari lainnya. Yang berikut kita akan masuk pada perangkat input, yaitu komputer. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer agar komputer bisa bekerja sesuai keinginan kita. Salah satu perangkat input yang paling sering digunakan adalah keyboard. Keyboard berperan sebagai alat utama untuk berinteraksi dengan komputer, misalnya untuk mengetik huruf, angka, dan simbol serta menjalankan berbagai perintah dengan menekan tombol tertentu. Selain itu, keyboard juga membantu kita dalam navigasi penggunaan aplikasi, sehingga pekerjaan seperti belajar, mengetik tugas, atau bekerja di komputer bisa dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Berikut ada pula sejarah dari keyboard. Keyboard memiliki sejarah yang panjang dan bermula dari alat-alat pengetikan awal seperti mesin ketik. Dari alat sederhana tersebut, desain keyboard terus berkembang seiringnya waktu. Awalnya keyboard masih bersifat mekanis, kemudian berubah menjadi alat elektronik yang lebih praktis, nyaman, dan efisien digunakan. Salah satu desain awal yang masih digunakan sampai sekarang adalah QWERTY, yang dibuat untuk memudah dan mempercepat proses mengetik serta mengurangi masalah saat tombol ditekan dengan cepat. Yang berikut adalah ada jenis-jenis keyboard. Keyboard mekanik adalah jenis keyboard yang setiap tombolnya terpisah dan menggunakan pegas, sehingga saat ditekan terasa lebih mantap dan responsif. Jenis keyboard ini biasanya lebih awet dan banyak digunakan oleh orang yang sering mengetik atau bermain game. Yang kedua ada keyboard membran, adalah keyboard yang paling sering kita temui sehari-hari. Tombolnya lebih ringan dan suaranya lebih pelan saat ditekan, sehingga nyaman digunakan untuk keperluan belajar, mengetik tugas, atau pekerjaan kantor. Keyboard yang berikut ada keyboard ergonomis, dirancang khusus agar posisi tangan lebih nyaman saat digunakan. Keyboard ini membantu mengurangi rasa pegal pada pergelangan tangan dan cocok untuk penggunaan dalam waktu yang lama agar terhindar dari cedera. Berikut ada fungsi dan kegunaan keyboard. Pertama, keyboard digunakan untuk memasukkan data seperti mengetik huruf, angka, dan simbol yang dibutuhkan saat menulis tugas, membuat laporan, atau mengisi data di berbagai aplikasi. Kedua, keyboard juga membantu dalam navigasi sistem, misalnya dengan menggunakan tombol panah atau tombol tertentu untuk berpindah antar menu, aplikasi, dan file dengan lebih cepat. Selain itu, keyboard memiliki shortcut atau kombinasi tombol yang bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan seperti menyalin, menempel, atau membuka aplikasi, sehingga penggunaan komputer menjadi lebih efisien dan praktis. Yang berikut ada struktur keyboard. Struktur keyboard terdiri dari beberapa bagian penting seperti tombol huruf, tombol angka, dan tombol fungsi yang masing-masing memiliki kegunaan tersendiri.
Tombol huruf dan angka digunakan untuk mengetik, sedangkan tombol fungsi membantu menjalankan perintah tertentu. Keyboard juga memiliki layout atau susunan tombol yang umum digunakan, seperti QWERTY yang dibuat agar pengguna bisa mengetik lebih cepat dan nyaman. Setiap bagian pada keyboard, termasuk tombol, fungsi dan pintasan, dirancang untuk memudahkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas saat menggunakan komputer. Berikut ada teknologi keyboard. Teknologi keyboard terus berkembang mengikuti kebutuhan pengguna. Salah satunya adalah keyboard nirkabel yang tidak menggunakan kabel, sehingga meja kerja terlihat lebih rapi dan pengguna bisa lebih bebas bergerak. Selain itu, keyboard juga menggunakan sensor yang berbeda-beda, seperti sensor mekanik atau optik, yang membuat rasa dan suara saat mengetik menjadi berbeda sesuai selera pengguna. Ada juga keyboard dengan fitur tambahan seperti lampu RGB dan tombol makro yang membuat keyboard terlihat lebih menarik dan membantu pengguna menjalankan perintah tertentu dengan lebih cepat dan praktis. Yang berikut ada keyboard dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, keyboard sangat sering digunakan terutama di rumah. Biasanya keyboard dipakai untuk mengetik tugas, mencari informasi di internet, menonton video, sampai bermain game. Dengan keyboard, kita bisa berinteraksi dengan komputer atau laptop dengan lebih mudah. Di lingkungan kantor, keyboard juga punya peran yang sangat penting. Hampir semua pekerjaan dilakukan menggunakan keyboard, seperti mengetik laporan, mengirim email, mengolah data, dan menjalankan berbagai aplikasi kerja. Tanpa keyboard, pekerjaan di kantor tentu akan menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Selain itu, keyboard juga sangat membantu dalam dunia pendidikan. Siswa dan mahasiswa menggunakan keyboard untuk mengerjakan tugas, membuat makalah, mengikuti kelas online, serta mengakses berbagai materi pembelajaran digital. Dengan adanya keyboard, proses belajar menjadi lebih praktis dan efisien. Berikut ada pula dalam masalah umum penggunaan keyboard. Dalam penggunaan sehari-hari, keyboard juga bisa mengalami beberapa masalah. Salah satunya adalah kerusakan fisik, misalnya karena terkena tumpahan air, debu yang menumpuk, atau tombol ditekan terlalu keras, sehingga beberapa tombol jadi tidak berfungsi dengan baik. Masalah lainnya adalah konektivitas, terutama pada keyboard nirkabel. Kadang keyboard sulit terhubung ke komputer karena kabel yang rusak, baterai habis, atau pengaturan Bluetooth yang belum tepat. Agar keyboard tetap awet dan bisa digunakan dalam waktu yang lama, kita perlu merawatnya dengan baik. Caranya cukup sederhana, seperti membersihkan keyboard secara rutin, menghindari makan dan minum di dekat keyboard, serta menyimpannya di tempat yang tidak lembab. Sekian presentasi dari saya, semoga menambah wawasan dari materi presentasi saya ini. Semoga dapat bermanfaat. Dengan memilih keyboard yang tepat, kita bisa merasa lebih nyaman saat belajar, bekerja, atau bahkan saat hiburan seperti main game, serta mengurangi rasa lelah saat digunakan dalam waktu lama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.